Oke bosku, selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi bersama untuk kumpulan video untuk mekanik pemula bosku. Ini suasana malam hari. Hari ini lembur ya bosku, untuk menyelesaikan beberapa motor. Video kali ini saya akan membahas motor ini ya bosku, motor Satria FU. Jadi di video kali ini di motor ini saya hanya sedikit berbagi pengalamannya bosku, masalah motor ini dengan mempunyai masalah suara kasar ya bosku. Suara kasar, mesin dingin tidak terasa ya bosku. Ketika mesin panas dia suaranya sangat terdengar kasar. Jadi saya sudah melakukan pembongkaran. Mohon maaf sebelumnya saya tidak sepil videonya permasalahan awalnya bosku. Ini hanya sedikit berbagi. Jadi permasalahan motor ini setelah saya cek permasalahannya di motor ini tuh stang sernya yang bermasalah ya bosku. Stang sernya ini kata pemiliknya ini baru ganti, baru 3 bulan ya bosku. 3 bulan baru ganti stang ser. Setelah saya cek, melakukan pengecekan dan saya lakukan pembongkaran, terdapat masalah pada stang sernya lagi ya bosku. Yang lalu saya cek merek NPP. Sebetulnya untuk wilayah saya, untuk wilayah atau untuk merek NPP masih sebenarnya merek-merek yang masih lumayan ya bosku. Jika pemasangan yang benar, tidak sebetulnya masih sepat yang, karena udah lenses Jepang juga ya bosku untuk NPP. Jadi kata pemiliknya motor ini minta ganti yang ori. Setelah saya cari ke toko-toko, ke daerah-daerah lain melalui toko yang langganan saya belanja, untuk mencari ori stang ser ini ternyata sangat sulit ya bosku. Sulit, yang ada hanya merek-merek ya, menurut saya merek-merek dari yang ori nomor 2 nya ya bosku. Di sepan merek ada, saya kali ini menggunakan merek Aspira. Jadi saya tidak, karena pemiliknya minta yang ori, tidak ada untuk rasanya harus pesan dari Medan, karena orangnya tidak sabar untuk segala motornya selesai, karena tidak untuk ada lagi untuk alat transportasi untuk pemiliknya untuk berpergian ya bosku. Oke, kenapa motor ini bisa kena lagi, atau permasalahannya stang sernya bisa oblak lagi ya bosku. Ternyata saya cek untuk permasalahan motor ini, kenapa stang sernya bisa oblak kembali setelah beberapa bulan, padahal sudah melakukan penggantian. Jadi setelah saya cek ini, saya sedikit membahas permasalahan awal ya bosku. Jadi baru saya jelaskan untuk masalah. Sebetulnya untuk di video ini saya ingin menerangkan atau berbagi yang untuk yang pemula ya bosku, untuk pentingnya jalur-jalur oli atau transfer oli ke bagian-bagian mesin, bagian-bagian tertentu pada mesin motor, dari bagian crankcase, bagian kopling, bagian apa jalur-jalurnya, bagian stang, bagian bagaimana mengapakan oli itu bisa membeli pelumasan pada liner, naik ke heat itu sebosku. Jadi permasalahan motor ini kenapa bisa kena stangnya lagi, sirkulasi atau kinerja oli
tidak maksimal ya bosku untuk ke bagian stang sernya. Kenapa? Jika bagian stang ser ini tidak maksimal untuk masuknya jalur oli ke bagian stang ini, maka ketika mesin berputar itu akan, jika oli transfer oli pada permukaan stang ser ini, lahar stang ser ini ya bosku, saya jelaskan, tidak maksimal untuk suplai oli ke bagian stang ser, maka ring ini seperti ini tersusun ya bosku. Ini ada lahar keranjang pada stang ser. Ini ada beberapa pen untuk yaitu atau lahar, kok saya bilang ini lahar keranjang bosku. Ini kan tersusun rapi seperti ini ya bosku. Nah, tersusun rapi. Ini harus membutuhkan oli secara maksimal ya bosku. Untuk sirkulasi oli masuk ke bagian ini harus secara maksimal. Ini tersusun kemari bosku. Nah ini kemari. Jadi ini kan ada pennya kemari sini ya bosku. Ini pen koneksi ke sini ya bosku, kan seperti ini. Dan di apa? Jadi mimis ini atau bagian ini akan mengalami luka atau aus bagian ini, sehingga stang di bagian ini akan oblak ini bosku. Ini bosku. Kenapa stang ser bisa bisa oblak lagi? Jadi kendalanya adalah masalah oli, sirkulasi oli untuk masuk ke bagian stang ser melalui jalur ini ya bosku, melalui jalur ini. Nah ini masuknya oli kemari ke lubang ini, ke koneksi kemari ya bosku, ke sini bosku. Saya beri penerangan ya bosku. Nah di situ ada celah ya bosku, bisa teman perhatian, di situ ada celah. Itu masuk dari sini ya bosku. Celah ini masuk mentransfer oli dari lubang ini ke keras, keras ini masuk ke bagian ini, dari bagian masuk ke bagian ini ya bosku. Itu untuk ini keluar, masuk ke bagian ini dan keluar lagi kembali dari sini, keluar. Jadi ini oli dari sini masuk, keluar dari sini. Jadi pergantian oli itu secara terus menerus ya bosku, secara terus menerus. Jadi ini oli masuk kemari. Nah ini bosku, seal ini bak kopling ya bro, ini bak kopling, ini seal, ada seal ini bosku, ada seal. Nah ini masuk kemari ya bosku, masuk kemari. Jika ini seal ini bocor, maka sulpe oli ke bagian stang ser ini, jika ini seal ini mengalami bocor, sulpe oli masuk kemari tidak maksimal ya bosku, seperti itu. Baik, sekarang akan saya jelaskan untuk jalur-jalur oli, sirkulasi oli, apa jalur-jalur oli pada motor ini, motor EView ini ya bosku. Terkadang kita saat pembongkaran mesin atau motor apapun itu, kita kurang memperhatikan jalur-jalur olinya secara maksimal ya bosku. Terkadang kita ke pemula selalu dibongkar, dibersihkan, pasang, tidak memperhatikan jalur-jalurnya. Itu jalur-jalur oli itu yaitu untuk mempengaruhi, sangat mempengaruhi untuk pelumasan pada bagian-bagian tertentu pada motor ya bosku. Baik, untuk penjabarannya saya jelaskan jalur oli pada motor ya bosku. Jadi ini crankcase bagian
kopling ya bosku. Crankcase bagian kopling ini adalah pompa oli. Bagian ini adalah pompa oli ya bosku. Pompa oli ini masuk ke bagian ini ya bosku. Ke bagian ini pompa oli ini, mohon maaf salah, pompa oli ini keluar ke bagian ini dan masuk ke bagian sini ya bosku. Gimana menjelasin? Masuk apa keluar? Ini dari pompa oli kemari. Ini dari pompa oli kemari ya bosku. Dari pompa oli pada saat pompa oli berputar keluar dari sini, masuk kemari bosku, melalui jalur pipa pendingin pada motor rescue. Ini bosku, saya jelaskan di sini. Ini baik, ini kan sistem pendingin tuh motor FJ bosku. Jadi ini oli masuk ke bagian ini, oli masuk ke bagian ini bosku. Sangat panjang bosku, sangat sulit. Nah, oli masuk dari sini, masuk dari sini, keluar dari sini ya bosku. Ini oli masuk dari sini, jalur, baru keluar dari sini bosku. Nah, ini sistem pendinginnya seperti ini. Kalau motor FJ, teman-teman kalau memiliki motor FJ sudah paham ya bosku. Baru masuk kemari, baru ini masuk kemari ya bosku. Dari pompa oli ini masuk ke jalur ini, baru ke jalur ini tidak berlubang ya bosku. Ini langsung kemari, baru dari sini bosku masuk kemari. Nah, ini jalurnya dari pompa oli keluar masuk kemari, baru dari situ kita pasangkan sebentar ya bosku. Biar ini sudah kita pasang ya bosku. Kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini kita pasang. Jadi oli masuk dari sini ya bosku, dan keluar dari bawah sini. Ini dari bawah sini keluar dari pompa oli masuk kemari, baru terhubung kemari ya bosku. Baru terhubung ke kemari. Ini ada lubang. Baru ini kalau kita pasangkan itu kan di sini seperti ini kan bosku, seperti ini. Ini baru di sini ada filter oli, saringan oli. Baru masuk ini oli kemari dari sistem pendingin tadi, masuk kemari, masuk ke lubang ini bosku. Lubang ini, dari lubang ini masuk ke sil ini. Sil inilah terhubung ke ini, ke as tadi, untuk melumasi stang ser tadi bosku. Dari sil ini masuk kemari untuk melumasi stang ser tadi. Baru ini oli terus naik, ini masuk ke bagian ini ya bosku. Masuk ke bagian ini, baru inilah bosku, ini dia bosku, masuk kemari. Ini bosku, masuk ke lubang ini bosku. Dari sini bosku, dari sini lubang, dari awal dari pompa oli ke saluran pendingin masuk ke bagian ini. Baru jika kita tutup ini pada bak koplingnya, ini masuk ke bagian ini bosku. Jalurnya ini masuk ke keras, tidak ada lubang untuk melumasi stang ser tadi. Baru naik kemari, ini untuk melumasi bagian piston ini bosku. Ini ada lubang di sini bosku. Lepas lagi, baru teman-teman untuk pembongkaran
Perhatikan lubang ini bosku, lubang yang kecil ini adalah lubang kecil ini dari bak kopling tadi menuju kemari bosku. Dari sini menuju ke lubang ini. Lubang ini menyemburkan oli ke bagian liner atau blok silindernya bosku, untuk melumasi permukaan pistonnya bosku. Nah ini bosku, dari lubang kecil ini untuk menembakkan oli ke bagian liner ini bosku, ke bagian liner ini seperti ini contohnya bosku. Nggak salah. Nah, jika kita pasangkan seperti ini, nah ini kita bloknya kita pasangkan seperti ini bosku. Nah, saya jelasin, itu ada coakan piston ya bosku. Teman-teman nampak itu situ. Nah ini bosku, ada coakan piston. Ini kan seperti ini bosku. Nah itu memberi celah untuk menembakkan atau menyemburkan oli ke bagian liner ini bosku, seperti itu. Nah, menyemburkan oli ke bagian ini bos, permukaan, tentunya permukaan bawah bagian piston akan, supaya tidak mengalami overheat atau panas berlebih ya bosku pada pistonnya. Tetapi jika ring itu bocor, itu oli kan menyemburkan oli ke bagian liner ini. Jika ring itu mengalami kebocoran, maka motor teman-teman akan berasap putih ya bosku, seperti itu. Jadi baru dari liner tersebut, jelaskan kembali, baru dari ini nyemprot lubang kecil ini menembakkan oli ke bagian liner, baru yang ini lubang ini yang menggunakan baut itu menuju ke heat silindernya bosku, melalui selang ini bosku, melalui selang ini. Seperti ini bosku, melalui selang ini akan menyuplai oli ke bagian heat silindernya ya bosku, ke bagian heat silindernya. Dari bagian karter tadi, bagian crankcase tadi ya bosku, dari lubang crankcase tadi ini saya sebutkan tadi, di situ menuju ke lubang ini bosku. Ini heat silindernya ke lubang ini, untuk dari crankcase menaikkan oli bagian heat silindernya untuk melumasi bagian noken as dan part-part yang ada di heat silinder ini ya bosku. Ini ada lubang busi. Ini packing harus, karet packingnya harus tidak paknya harus yang bagus ya bosku, jika oli bisa masuk ke bagian lubang businya ya bosku. Nah itulah bosku untuk penjelasan saya untuk mengenai jalur-jalur oli pada motor FU. Dan mohon maaf bila ada kesalahan saya untuk yang senior, mohon maaf yang menonton, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Beri komentar untuk memperbaiki segala yang kesalahan yang saya buat ya bosku. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat video saya ini untuk mekanik pemula. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya bosku.